Halo Cinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film horor lagi. Lagi dari sutradara siapa lagi kalau bukan Zero Point. Tapi untung kayaknya tampaknya di film kali ini Zero Point tidak akan terlalu mendapat poin zero ya. Iya. Di sini tapi sekarang ini beda PH-nya. MPV Pictures. Iya. Oke, judulnya di sini berjudul Sihir Tanah Kubur Atau bahasa Inggrisnya Graveyard Royal Magic. Graveyard Royal Magic, mantap ya kalau versi bahasa Inggrisnya ini. Iya, udah Netflix banget deh. Ya, terdengar mantap. Di sini tentunya disutradarai oleh Zero Point dan di sini juga Zero Point pastinya nulis juga, tapi ada dua penulis lainnya juga yang namanya siapa nih? Zero Point, terus ada Sandika Gusti dan Ihsan Ahdiyat. Untuk cast-nya di sini ada Arya Wahab, Ada Syarifah Danis, terus ada Revaldo, Kiasa Alvaro, Raffi Sanjaya, terus ada Ajwa Aurel dan masih banyak lagi. Sihir Tanah Kubur menceritakan tentang sebuah desa di Banyuwangi. Banyuwangi ini tepat ya, memang ada dijelaskan. Di Banyuwangi yang tiba-tiba mendapat teror-teror gaib setelah kematian seorang nenek yang mana adalah dia ibunya seorang kiai ya, dan adiknya kiai itu ustadz. Jadi asar ini adiknya kiai ini ternyata memindahkan makam ibunya yang membuat si makamnya itu jadi makam kosong atau disebutnya makam burung. Makam burung ini katanya akan mengakibatkan petaka ya di desa. Soalnya tanah kuburnya bisa dipakai untuk melakukan sihir. Mereka ini jadi kacau gitu, desanya kacau, terus ada gangguan-gangguan sama keluarganya Yusuf juga, dan ya itu kebangkitannya Keboireng ya, leluhur gitu ya. Kalau yang disuka apa? Dari aku dulu kali ya. Dari aku suka openingnya sih. Openingnya tuh kayak langsung aja ngasih teror tanpa ampun gitu, kayak dar-der terus ya bagus aja dibikin gitu, baru masuk ke gimana ceritainnya gitu. Jadi kita langsung intens dan ngasih fokus penonton gitu ya. Jadi udah langsung ngasih hook dari awal ya, untuk secara film horor kan pasti udah. Iya, langsung ngasih situasi kayak ini di desa, ini ada teror, ini setannya adalah kebo gitu. Iya. Udah tidak jelas. gitu. Dan kalau dari orang tentunya sebenarnya case-case yang muncul di film ini menjanjikan. Menjanjikan nih case-case yang oke lah. Bahkan ada Ratu Horor Indonesia kesayangan kita semua, Syarifah Danis, yang bahkan di sini tidak jadi kirain bakal apa gitu, ternyata jadi ibu-ibu mediocre aja. Iya, kan bisa selain Syarifah Danis, tapi sebenarnya bisa yang lain ya kalau tapi kayak itu kan gitu. bagusnya jadi Syarifah Danis bakal gimana nih? Tapi mungkin apakah sebagai kesurupan? itu doang. Iya. Soalnya kan ternyata di sini dia memberikan ke anaknya kesempatan untuk lebih bersinar. Ya selain tadi alur ceritanya ini ada ya, bisa dinikmati, dan kalau dibandingkan sama film-film Zero Point yang kita udah saksikan sebelum-sebelumnya, menurut aku ini yang jauh lebih solid secara cerita. Iya. Gitu. Setelah tumbal proyek juga. Ya ini lebih oke sih, ceritanya tuh enak diikutin, dan ya mungkin ini berkat kehadiran peran-peran di balik layar yang kita tahu ada namanya di screenplay. Jadi ya oke sih. Ada perbaikan. Atau mungkin karena kita sudah menonton film Zero Point yang kemarin, sehingga langsung, pas kita nonton ini ya lumayan lah. Jadi kan perbandingannya. Iya benar. Ya, jadi jangan membandingkan film ini dengan film yang bagus horor lainnya, tapi membandingkannya dengan film Zero Point sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan setelah kita menonton ini, ini lebih oke nih, lebih lumayan, lebih ada ceritanya. Iya, ceritanya menarik lah. Memang di sini kan lumayan parade teror juga. Parade teror dari awal sampai akhir, bahkan saat mereka wudhu, saat akan sholat, bahkan meneror masjid loh. Itu berarti kan ini si iblisnya udah kebal. Ya sakti sekali ya, bahkan bisa mematikan lampu masjid itu. Dan kalau buat kalian yang memang yang tidak suka Evil Dead, dan beberapa ada hal referensi film-film horor keluar juga di sini dimasukin. Ya efektif. Ya seperti mungkin kalau kalian nonton Bring Her Back, adegan pisau itu di sini ada. Terus kalau kalian suka desainnya adegan pintu itu yang sangat ikonik itu ada di sini ya. Mantap itu. Terornya beberapa efektif, beberapa juga kayak udah kebanyakan sih menurut orang gitu. Aku suka ininya sih, dia membawa ke daerahan itu. Kebo Ireng kan Banyuwangi banget ya, dikenal dengan tradisi Kebo Ireng, dan tampilan makhluknya aku suka sih, kayak manusia tapi kebo. Ada tanduknya gitu, berdiri jalan, tapi dia tuh ya wujudnya tuh kebo gitu. Menurut aku oke sih itu. Dan Indonesia ya belum ada kan kayaknya film Indonesia setan yang kebo ya. Ini kayaknya pembaruan, menurut aku bagus. Dan si desanya teh kalau malam hari bener-bener kayak minim cahaya, terus kemunculan kebo dengan shadow-shadownya teh bagus sih menurut aku. Balik lagi production value filmnya Zero Point sebenarnya
udah oke ya. Udah oke. Apalagi kan maksudnya walaupun ini beda PH ternyata tetap oke secara visual gitu. Iya, karena ya beruntungnya Jerapoyan didukung oleh PH-PH yang yang mendukung filmnya ya. Budget uang atau production value seperti ini. Soalnya kan lumayan ya dengan dia mungkin pas dia pitching juga idenya dengan ini terlalu banyak teror tapi PH-nya mau menyanggupi. Coba menggandeng rekan penulis gitu. Dan ya hasilnya lumayan sih. Sama ini sih pemilihan cast-nya menurut aku believable untuk jadi keluarga gitu. Ternyata kalau dilihat-lihat Arya Wahab tuh mirip Revaldo ya. Walaupun sebenarnya tidak terpikirkan oleh aku, mereka tuh ya beda aja, tapi digabungin jadi keluarga di kakak adalah kemiripan tapi kan lumayan. Di sini juga diceritainnya kalau itu beda bapak. Benar, beda karena nggak pernah ketemu apa sih katanya ya si Asarnya. Tapi ya ada kemiripan lumayan. Terus anak-anaknya juga gitu. Kesya ke Saripa Danis masih masuk. Menurut aku ya agak dipikirin usahanya oke sih untuk mencocok-cocokkan muka-muka keluarganya gitu. Ya paling sebenarnya ini premisnya menjanjikan. Sebenarnya dari premis orang berharapnya sih ini tuh kayak jadi soal iman gitu. Yang satu menguji, akhirnya desanya diuji banyak cobaan iblis sampai akhirnya si orang-orang desanya akhirnya menjauh dari agama dan malah melakukan hal-hal yang ya ritual-ritual kebo ireng itu. Orang berharapnya tuh itu sebenarnya tuh, tapi ya sayangnya tidak ke situ. Sedesanya beneran udah jauh dari agama karena ya melakukan ritual-ritual sesuai yang kebo ireng inginkan. Orang tuh berharapnya itu, tapi ternyata di babak kedua ke babak ketiganya sayangnya ya apa yang orang melihat dari premis awal ini menarik, sayangnya tidak ke situ. Justru aku awal mikirnya ini tuh kayak persaingan jualan gitu, kayak karena kan sihir tanah kubur biasanya digunakan untuk itu ya, kayak menjatuhkan bisnisnya kompetitor atau ternyata tidak ada. Bukan itu. Lebih chaos lagi dari itu ya. Lebih kacau. Aku suka tradisi kebo irengnya. Kebo ireng ini tuh kan memang sebenarnya ada di Banyuwangi gitu. Dan katanya sama kayak yang si Asar bilang, ini adalah warisan leluhur yang turun-temurun dilakukan. Tapi correct me if I'm wrong ya. Kalau setahu aku yang aku baca-baca tuh kebo ireng itu adalah perayaan atau syukuran hasil panen. Yang mana harusnya dilakukan atas bentuk kayak terima kasih, bentuk syukuran kalau panennya tuh udah berhasil, terus agar tanahnya tuh subur, terus tanamannya tuh terbebas dari hama, desanya tuh kayak warganya sehat, dijauhkan dari bahaya. Tapi di sini tuh kayak jadi tafsirnya mistis. untuk menghilangkan sihir loh. Jadi sihir ya, maksudnya harusnya malah nggak ada yang nyebut panen atau apa gitu kan, jadi menyalahartikan makna si tradisi ini gitu yang kita tahu. Dan tapi nggak tahu ya, mungkin memang bisa jadi sihir, tapi yang dari aku baca-baca harusnya nggak sih perayaan panen tentang yang baik-baiknya gitu. Jadi bukan kayak ngebangkitin iblis lah terus ngehilangin sihir-sihir yang udah dibuat oleh orang-orang itu ya, yang tadi kayak Asar gitu. Sama kan ada kitab mantra-mantra itu oke sih, kayak ternyata memang ada dari buku dulu gitu, cuman kayak isinya teh kurang ya. Tulisannya teh masih gimana ya, tidak menunjukkan kesakralan buku-buku mantra yang kuno gitu. Menurut aku itu terlalu terlihat masih baru juga. Terlalu agak modern sih kelihatannya, sama terlalu turun-temurun banget. Iya, kurang kuno lah, kurang kayak mantra zaman dulu. Terus ada ilustrasi gambar yang kayak ada badan terus keluar itu. Kayak buku tafsir gitu. Iya, itu enggak sih, kurang. Tapi ya itu mah sebenarnya enggak terlalu sampai mempengaruhi filmnya ya. Filmnya masih oke-oke aja. Cuman ya kalau dari kekurangan itu cukuplah mengganggu menurut aku. Iya, dari orang juga sebenarnya ya itu banyak hal yang udah disimpan di awal ternyata tidak bisa terjelaskan di babak kedua, bahkan sampai akhirnya ke babak 3. Kayak misalkan neneknya itu meninggal kan. Iya. Itu tuh apa sebenarnya, dianya ilmunya apa? Padahal orang tuh berharapnya kalau nggak apa-apa si Yusuf sama si Asar ini sama-sama di pesantren, ya maksudnya sama-sama mengajar, tapi emang si Asar tuh memang tetap mempraktekkan ilmu-ilmu itunya gitu, pengennya tuh diliatin itu. Dan makin kesini tuh kayak orang-orang yang konsultasi ke si Asar tuh makin berkurang gitu, karena udah kebanyakan
jadi lebih melek agama ke si Yusuf, pengennya tuh gitu ya. Iya, jadi secara ada plot. dua. Jadi ada apa ya, backstory-nya tuh makin kuat. Kenapa si Asar harus menegakkan lagi si ritual-ritual ini tuh, pengennya tuh gitu. Tapi sayangnya di sini ya nggak ke situ. Sama warganya tuh kenapa ya tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat gitu, kayak kan udah tahu yang kayak agak beda nih tauhidnya tuh jelas-jelas Asar, terus yang suka membantu warga tuh kiainya, tapi kenapa sempat mau fitnah gitu, ada ya kayak cuman ngomongin gitu doang lah ya sebenarnya. Iya, fitnahnya juga itu tuh kayak terlalu dipaksain doang. Jadi menurut aku kurang sih kalau cuman kayak membelah masyarakat warga desa untuk memihak kepada Asar dengan apa landasan itu mah kurang ya, harusnya ada hal lain. Mungkin kalau ini mah harusnya sehari-hari juga tahu kita dibantu kan sama kiai ini. Harusnya tuh ya sampai bikin warganya ngerasa udah capek banget karena udah menghadapi teror, ternyata minta tolong ke ustadz atau kiai aja ya kita tetap diteror kan. Itu pengennya tuh orang sampai iman si masyarakat warga desanya pun ngerasa kalau ternyata Tuhan aja tidak membantu. Itu ini bagus sih kalau itu orang tuh sampai berharap itu sampai nanti ke fitnah yang dilakukan atau apa yang dilakukan si ustadznya tuh jadi lebih si kiainya tuh jadi lebih masuk akal. Tapi di sini sayangnya ya kayak buru-buru aja. Kayak Nayanya kesurupan ngebunuh-bunuhin terus akhirnya difitnah. Itu anaknya iblis gitu loh jadinya. Harusnya kan jangan digituin ya. Mestinya kayak ada hal lain yang membuat Yusuf itu kayak tersudut. Ini mah caranya kurang enak sih. Iya, dan orang juga pengennya sih Yusuf tuh kenapa bisa sampai mati pun karena akhirnya dia pun merasa ragu akan pertolongan Allah gitu. Ya udah kalau kamu ragu mah nggak akan aku kasih pertolongan, pengennya tuh gitu. Dan akhirnya mati pun ya jadi sia-sia juga sih matinya Yusuf juga menurut orang mah. Ya sama ini sih kayak sihir-sihir yang digunakan tuh kurang ini meyakinkan. Masa dari foto biasanya tuh rambut gitu-gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Sama foto doang mah padahal ikutin weapon aja ya. Rambut, gigi atau kalau nggak apa sih air liur gitu-gitu lah ya. Pokoknya yang ada ini teh foto gitu. Ada yang bisa kita ambil buat DNA atau apa. Yang ada unsur DNA-nya gitu ya, walaupun ini mistis tapi kan seenggaknya itu yang paling masuk akal di kita yang biasa nonton film-film pelet sihir gitu. Ini mah foto itu teh memungkinkan untuk si Asar mengumpulkan itu barang itu ya. Iya kan seru ya, jadi kayak nggak sengaja diambil apanya rambutnya gitu kan, itu lebih meyakinkan gitu menurut aku sihirnya daripada ini sesimpel tanah di depan rumah aja tuh juga terlalu mudah sih gitu. Nggak apa-apa menjual teror, tapi pengennya orang tuh terornya tuh ada maksud dan tujuannya gitu. Tidak hanya ya ini kita parade teror aja tapi nggak ada ceritanya biar apa, untuk menguatkan apa itu berharapnya tuh. Jadi kan ya misalkan si Omar kenapa jadi jahat, misalkan orang pengennya bahkan si Omar aja itu tuh akhirnya ngikutin jadi anak buahnya si Asar. Karena kan ya orang tua aku udah nggak ada terus ya ngerasa hopeless. Mana pertolongan saya udah kirain Asar tuh ingin mengincar ibu bapaknya Omar untuk menjadikan Omar tuh sebagai anak buahnya gitu. Ternyata enggak sih. Sama ini enggak sih kedekatan antara cucu dan Gema nenek dan cucu-cucunya ini ya, maksudnya Gema sama Naya ini tuh sedekat apa sih sama neneknya sampai bener-bener sedih nangis segitunya, terus sampai neneknya tuh memberikan wasiat mantra-mantra itu ya kepada Gema. Itu sebenarnya relasi mereka seperti apa. Terus ya tadi aku juga penasaran neneknya teh dulu teh ngapain gitu, sampai banyak hal yang nggak terjelaskan. Menurut aku itu perlu sih karena kematian neneknya itu benar-benar membuat sedih Gema itu tuh kenapa gitu, sedekat apa hubungan mereka. Bahkan orang tuanya Gema aja tidak sesedih Gema. Film ini tuh gore ya, buat yang mau nonton siapkan diri. 17+. Ya, dan menurut aku kesadisannya itu justru lebih ngilu, lebih serem daripada hantunya itu sendiri gitu. Nggak tahu ya, orang-orang beda sih. Kalau aku sendiri aku tidak menikmati banyak adegan gore. Aku perem, jadi aku nggak tahu apa yang terjadi selama itu berlangsung. Mungkin Indra nonton kayak ada di pasar daging ya. Iya, itu sebenarnya bagus tapi terus juga ada apalagi yang mirip nusuk-nusuk itu gitu. Juga mengingatkan pada scene di film lain. Cuman menurut aku nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya jelas mah itu gitu. Ya maksudnya ini tuh kayak tidak bisa disaksikan oleh orang-orang yang
takut kayak aku gitu loh maksudnya. Cuman kalau yang suka gore-gore terus kesadisan ya lumayan lah ini. Tapi ya itu tadi. Cuman tuh, maknanya ya pengennya tuh nggak semuanya ada. Nah ya melakukan ini tuh biar apa? Kenapa? Biar itu sih. Jadi nggak semata-mata ya jualan horor brutal-brutalnya aja, gore-gorenya aja. Tapi ada maksud lain dari gore yang dilakukan itu pengennya tuh. Tapi sayangnya ya sampai akhir orang tidak mendapatkan itu. Terus orang pengennya si pasti Kesha melakukan ritual itu ya dia udah tidak bisa kembali lagi gitu ke asalnya. Pengennya tuh jadi jahat. Iya ya udah jahat melakukan praktik ilmu hitam aja gitu. Karena kamu sudah melanjutkan tradisi leluhur. Gitu. Jadi kan akhirnya tetap ada yang meneruskan tapi dia tidak bisa masuk lagi ke area si pesantren atau ya area Islaminya pengennya tuh gitu, tapi di sini mah enggak. Terus malah munculin si Naya dan temennya itu buat apa duh? Iya, jadi malah ada kayak spoiler ya untuk film lanjutan barangkali nanti ada, malah itu temennya bukannya. Malah aku nunggunya si itu ya Gema kayak jadi jahat sebenarnya. Tapi emang ya dia jahat pun kan demi keluarganya misalnya gitu ya, bisa lebih, untuk melindungi iya gitu. Lebih masuk akal kayaknya nih Kesha calon-calon aktor yang disukai Zero Point ya. Sepertinya di film mendatang akan juga gandeng Kesha ya. Dari aku ini oke untuk film-filmnya Zero Point yang sebelum-sebelumnya. Jadi dari aku 5,5 ke 10. Dari aku juga 5 aja. Soalnya itu sayang sekali babak 2 ke babak 3 tidak terceritakan, tidak di treatment dengan untuk menjawab semua pertanyaan yang kita dapat di awal sampai tengah babak. Ya akhirnya ternyata gini doang gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang suka teror atau suka brutal ya ini mungkin bakal terhibur juga di awal tapi soalnya pas udah di tengah ke akhir juga brutalnya udah berkurang. Dan juga ya tadi banyak hal yang tidak kita berharap di endingnya ditutupnya atau gimana ya ternyata enggak juga gitu. Ya tapi kalau secara peningkatan ini sudah jauh meningkat ya dari film-film Zero Point yang sudah kami saksikan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi selamat tidak zero kali ini. Tapi ya balik lagi memang kalau secara production value dari secara visual Zero Point tapi secara cerita maaf sekali lagi Zero Point masih belum bagus. Masih belum. Ini masih sosok. Buat kalian yang udah nonton bisa kita berdiskusi juga di kolom komentar menurut kalian seperti apa filmnya, dan buat belum nonton juga silakan ditonton di bioskop tapi ingat ini 17+, jangan bawa anak kecil dan apalagi bawa bayi. Soalnya pas saya nonton ada yang bawa bayi kan bahaya. Mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua, sampai jumpa di video-video review berikutnya. Dadah. Bye.